Pemirsa, jadi Bang Masinton gimana jawabannya peran Pak Jokowi dalam penentuan cawapres Ganjar? Belum terjawab soalnya tadi Bang. Jadi kan Bu Mega sudah jelas menyampaikan, kami terbuka untuk menyampaikan, PDI Perjuangan ya, terbuka untuk membahas ini tentang cawapres untuk yang mendampingin Pak Ganjar. Pak Jokowi itu kader PDI Perjuangan, ya. Nah tentu. Artinya nggak ada urusan soal cawapres Ganjar. Enggak dong. Jadi begini, dalam internal keorganisasian keputusan itu ada di Ibu Ketua Umum. Tentu Ibu Ketua Umum pastilah beliau ya memahami kondisi posisi masing-masing kader. Pasti kan juga jangankan masukan dari eksternal, dari internal kader pasti dimintain pendapat. Gitu loh, baik itu dalam konteks masukan lah ya. Ketua DPR, kader yang jadi ketua DPR, kader yang menteri, apalagi kader yang di presiden. Pastilah juga diajak bicara dalam konteks itu gitu loh. Jadi menurut kita ya tidak perlu harus tadi pertanyaan tadi apakah Pak Jokowi diajak ini. Tapi begini, itu automatically lah. Kalau melihat secara formal saja ya ukurannya dalam penentuan cawapres itu ada perbedaan yang kontras ya antara tiga capres. Kalau PD Perjuangan karena sudah punya golden ticket, kewenangan itu ada di tangan ketua umum. Meskipun dengan mendengar aspirasi banyak pihak termasuk Pak Jokowi. Tapi remote kontrolnya kan ada di Ibu Mega. Sementara kalau koalisi PKB dan Gerindra, menurut keduanya dideklarasikan Agustus tahun lalu, cawapres itu harus izin dan kesepakatan antara Pak Prabowo dan Gus Muhaimin, begitu kan? Nah kalau koalisi perubahan harus ada dua nih. Ada dua. Kunci Inggrisnya ada dua nih. Sementara yang sebelumnya satu. Nah kalau koalisi perubahan meskipun mungkin peran Bang Surya atau Pak SBY tinggi, tetapi secara formal keputusan ada dengan Anies Baswedan. Jadi jelas ada perbedaan, meskipun lagi-lagi. Kalau yang menyerahkan kepada capresnya sendiri, apakah lebih menguntungkan? Apakah lebih mudah? Tidak juga kan buktinya. Sejak Oktober dideklarasikan, Mas Anies sampai sekarang masih belum mengeluarkan. Meskipun tadi disebutkan oleh Bang Irwan ya, akan dideklarasikan ada satu nama kan di Arafah, tapi poin saya ada sampai sekarang belum. Meskipun lagi-lagi ada klaim sudah di kantong, tetapi per hari ini kalau kita lihat pernyataan Pak Ahmad Ali, Wakil Ketua Umum Nasdem, beliau malah mengatakan sesuatu yang mungkin tidak sesuai ekspektasi teman-teman Demokrat. Artinya, meskipun Mas Anies secara formal memegang kunci Inggris ya untuk menentukan siapa cawapresnya, tetapi tidak juga mudah ya untuk menentukan siapa cawapresnya. Tapi belum tentu kunci Inggrisnya gampang dipakai gitu. Tapi ya. Tapi paling tidak kan ada perbedaan tadi. Masalahnya perbedaan itu formal atau formal saja atau substansi gitu. Nah, sebenarnya kalau hitungan kehamilan udah pas kan Oktober ini udah hamil tua. Jadi dan kami tidak khawatir. Ya, jadi kami tidak khawatir karena sejak awal kita serahkan sama Mas Anies dan tadi saya sepakat sama Bang Hensat. Ada satu yang membuat kami juga yakin bahwa Demokrat kemudian juga bisa sangat kuat termasuk dalam mendorong cawapres Mas Anies ini, keberanian. Itu juga keberanian ini kan membuat kemudian ada chemistry antara capres dengan cawapresnya nanti, dan kami memang sangat meyakini salah satu sosok yang punya keberanian itu adalah ketua umum kami, Mas Ahaye. Dan di Demokrat itu kan ada 3 calon wapresnya kan. Aher, AHY sama Khofifah kan di koalisi gitu. Tapi Aher kayaknya udah mundur lah. Jadi tinggal 2 ini. Nah 2 ini sekali lagi hitung-hitungannya ada kelebihan dan kekurangan masing-masing gitu kan. Misalnya kalau AHY yang dipilih tiket aman 20% lebih. Tapi bagaimana dengan meraih suara di Jawa Timur? Mungkin masih ada kurang percaya beberapa pihak di situ bahwa AHY bisa membantu Anies membawa Jawa Timur gitu kan. Maka pertimbanganlah Khofifah gitu. Tapi kalau Khofifah yang dipilih, gimana AHY gitu. Apakah Demokrat akan bertahan? Itu yang jadi mungkin salah satu. Sudah selesai di Koalisi Perubahan dan Persatuan. Kalau itu sudah selesai berarti insya Allah pulang haji sudah diumumkan. Dan saya pikir itu murni kita serahkan sama Mas Anies dan kami akan fokus pada pembentukan struktur tim pemenangan. Baik. Ya tinggal kalau pulang haji sampai mana kata Hensat tadi. Sebelum air kurmanya habis. Jadi Bang Toyib nih.
Kodenya kan 9 bulan tadi ya. Kodenya 9 bulan. 9 bulan. Tapi Mas Hensat Berarti 10 sebetulnya lebih cepat lebih baik atau semua akan indah pada waktunya sih? Kalau saya sih melihatnya akan indah pada waktunya ya, karena tadi kita bicara cawapresnya Mas Anies memang ditentukan oleh Mas Anies, tapi saya sudah sampaikan beberapa hal yang pasti akan menjadi pertimbangan Mas Anies seperti keberanian dan chemistry tadi. Tapi sebetulnya kalau saya saran ya kepada Pak Prabowo maupun Pak Ganjar itu harus atau begini ya, ada baiknya mengikuti hasil survei yang kepuasan publik. Hasil survei kepuasan publik itu kan bansos dan infrastruktur gitu ya. Alangkah baiknya juga itu cawapres dipilih orang yang mengerti dua hal itu, infrastruktur dan bansos. Nah khusus ke PDI Perjuangan kan sebetulnya Ibu Mega itu, Ibu Mega memilih cawapres itu yang tidak punya atau minimal tidak berpotensi berseberangan atau berkompetisi dengan PDI Perjuangan di periode kedua. Itulah kenapa waktu itu dipilih Pak JK dan Kiai Ma'ruf. Dengan Kiai Ma'ruf juga nampaknya PDI Perjuangan nyaman-nyaman saja. Jadi sangat mungkin kalau kita lihat siapa yang lebih NU saat ini dibandingkan Kiai Ma'ruf, mungkin nanti di ujung-ujung juga dipilih lagi tuh Kiai Ma'ruf. Saya menilai variabel Pak Jokowi untuk cawapres itu akan lebih besar porsinya untuk menentukan cawapres Pak Prabowo ketimbang Pak Ganjar Pranowo. Oke. Jadi Malah Bang Hensat yang Bang Habib sudah dapat wangsit dari Pak Jokowi, siapa pendampingnya Pak Prabowo? Ya, menjadi masukan bagi Gus Muhaimin dan Pak Prabowo ya, dan pada waktunya akan diumumkan. Berarti indah pada waktunya. Akan indah pada waktunya. Oke, tapi memang betul ya peran dari Pak Jokowi untuk menentukan figur cawapres itu juga. Jangan-jangan kunci Inggrisnya jadi 3. Ada nih. Jadi Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu kan bestie, ya kan, wajar dong kita saling update, saling support, saling minta pendapat. Ya. Jadi apakah penentu atau bukan Pak Prabowo dan Gus Muhaimin yang tahu ya. Cuma yang jelas beliau berdua pasti mendengar masukan dari Pak Jokowi. Oke, baik. Terakhir, Mas Burhan, kalau di sisa waktu kurang dari 4 bulan lagi masih ada waktu tidak ya untuk terbentuk koalisi baru, jadi figur capres dan cawapres baru? Begini, kalau secara elektoral kita sudah menghitung data besar yang kita punya, sepertinya 3 nama teratas ini sudah fix. Jadi kalau misalnya ada suara yang turun dari 3 nama ini, entah itu Pak Prabowo atau Ganjar atau Mas Anies, itu tidak diambil oleh capres yang lain, tapi diambil oleh antara 3 ini. Dan kalau kita gabung data besar itu, perolehan top 3 ini, Pak Prabowo, Ganjar, dan Mas Anies, itu trennya itu naik terus. Awalnya sekitar 60-an%, sekarang 89% itu berada di tangan 3 nama ini. Jadi artinya untuk memikirkan munculnya capres alternatif di luar 3 nama ini, itu mungkin hanya mukjizat. Kalau menurut saya munculnya koalisi baru itu mungkin kalau yang dipikirkan adalah bukan menang pilpres, tapi menyelamatkan suara partai. Maka menarik untuk memperhatikan gerakan 3 partai. 1 Golkar, 2 PAN, 3 P3. P3 mengajukan Sandi sebagai cawapres. Kalau nggak diterima gimana? PAN mengajukan Erik sebagai cawapres. Kalau nggak diterima oleh PDI Perjuangan gimana gitu? Golkar juga begitu. Golkar ini kan kalau dia tidak nyalonkan capres atau cawapres lagi, kan menarik partai besar tapi nggak pernah nyalon sejak 2014. Maka kali ini mungkin Golkar bisa aja berpikir Golkar, PAN, P3, pokoknya sekarang berpikir soal menyelamatkan suara partai, bikin koalisi baru. Maju untuk kalah ya? Iya. Maju untuk kalah pilpres tapi menyelamatkan. Maju untuk kalah. Bisa aja. Ada istilah baru lagi nih ya.